Apa yang kalian lakukan kalau uang sudah bukan merupakan masalah? Nah, kalian beli Range Rover. Sebentar Om akan jelasin kenapa setiap Range Rover punya satu tempat khusus di hati Om Bos. Kalau kalian perhatikan, terutama yang kenal Om Bos sudah lama, di dalam garasi Om Bos, dalam My Fleet, selalu minimal ada satu Range Rover. Kadang-kadang bisa yang full size, kadang-kadang sport seperti ini, kadang-kadang Velar, kadang-kadang Evoque. Kenapa? Karena Range Rover itu adalah salah satu mobil yang tidak pernah salah tempat. Maksudnya gimana? Kalian mau pakai Range Rover ini, mau pakai ngantor bisa, mau pakai kondangan bisa, arisan bisa, antar jemput anak sekolah bisa, mau kemana lagi? Mau tiba-tiba ada keinginan keluar kota, keliling Pulau Jawa, atau bahkan sampai ke Lombok, atau sampai manapun, ke Jayapura, Irian Jaya jika memungkinkan. Mobil ini mampu dan capable untuk melakukan hal tersebut. Nah, di depan kita ini ada my latest Range Rover. Ini mobil Range Roverku yang lagi dipakai sekarang. Dia adalah sebuah Range Rover Sport tahun 2018 yang sudah facelift. Nah, ini udah facelift asli dari pabrikannya. Sebenarnya banyak orang bisa facelift model sebelumnya ke model ini. Tetapi sebenarnya facelift itu yang benar bukan cuman lampunya, bempernya, bukan. Tapi banyak sekali item-item yang sebenarnya berbeda dibandingkan dengan yang pre-faceliftnya. Sekarang kita bahas bagian depannya. Kita ditemani sahabat setia kita untuk episode Talking Cars, dia selalu ikut. Kita lihat dulu lampunya ya. Di model yang facelift ini, lampunya sudah menggunakan lampu matrix LED LED tercanggih. Ini satu beginian nih, katanya lampu depannya 50-an butir tuh LED-nya tersebar untuk dia punya lampu depannya. Makanya tidak heran dia begitu pintar dan begitu terang dan begitu luar biasa. Jadi nggak perlu fog lamp kalau udah punya lampu depan secanggih ini. Good job. Ada tulisannya gede Range Rover. Jadi ini juga merupakan simbol status, bahkan ditiru oleh pabrikan lain. Kadang-kadang merek tertentu juga ikut-ikutan nempel begini. Tapi pelopornya adalah Range Rover. Di sini ada emblemnya Land Rover. Kenapa? Karena sebenarnya Range Rover itu adalah pabrikannya ya Land Rover. Pabrikan Land Rover mengeluarkan varian Range Rover untuk tipe termewahnya. Range Rover sendiri ada banyak kelasnya, dari yang paling kecil Evoque sampai yang paling gede yang full size. Full size itu kita kenal dengan nama The Range Rover aja, nggak ada pretelan-pretelannya. Jadi selama masih ada buntutnya di balik Range Rovernya, itu bukan tipe yang termahal. Ini satu di bawah yang termahal, jadi dia di atasnya itu ada yang full size, nah satu di bawah itu yang ini. Kita lihat sekarang bagian sini ya. Ini ada washer-washer di bempernya untuk biasalah, untuk membersihkan lampu kalau kita kena lumpur. Grillnya khas begini nih. Cek, 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 cek. Sebelum ini saya pernah punya yang plug-in hybrid. Saya juga udah buatin videonya. Di sini ada buat nyoloknya. Nah, jadi dulu di sini ada yang kotaknya bisa dibuka buat nyoloknya. Kalau mau ngecas. Ini karena versi ICE tidak ada. Di bawah-bawah sini grill-grillnya gede. Ini juga udah ada black package-nya. Jadi aku suka kalau mobilnya putih, terus dia banyak aksen hitam tuh kesannya gagah perkasa. Di sini ada aksen-aksen hitam, sini juga ada. Ini sensor-sensor parkir lengkap. Di sini juga ada yang warnanya gunmetal. This is very nice, jadi nggak full hitam. Subtle detail di sini ada gunmetalnya. Keren ya. Terus kita lihat lagi dari depan ini, kap mesinnya besar, kokoh. Ciri khas daripada Range Rover adalah dia punya kap mesin model clamshell. Clamshell tuh model kayak cuk 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 gitu. Nah, di sini loh maksudnya. Nih clamshell. Jadi dia bentuknya kayak clamshell, kayak kerang. Nah, clamshell tuh maksudnya begitu. Sayangnya memang di mobil ini ada beberapa aksen-aksen yang palsu. Contohnya seperti ini. Ini aksennya tidak berfungsi, tidak memberikan fungsi aerodinamika atau fungsi mesin apapun, tapi dia hanya ada di situ untuk ornamen saja supaya kelihatan lebih cakep. Posisi sekarang mobil ini tingginya berada di normal height. Dalam posisi ini, posisi berkendara normal. Kalau kita mau keluar masuk mobil, kita bisa masukkan ke access height, dia bisa turun agak ceper. Pun demikian kalau kita mau katakanlah main off-road, kita bisa naikin ke off-road height di mana mobilnya akan menjadi sangat tinggi sekali. Tapi kira-kira inilah setinggi inilah mobil ini kalau dalam posisi normal height. Sekarang kita lihat bagian sampingnya yuk. Kalau kita lihat dari samping, yang paling kentara keren adalah velgnya. Ini velg bukan velg sembarangan ini. Ini velg opsional, hanya ada di trim level yang tinggi. Ukurannya ring 21, tuh. Bannya ukurannya 275/45 R21.
Jadi ini benar-benar velg yang membuat mobil ini terlihat proporsional. Karena ukuran velg berbanding dengan bodi mobil harus sesuai. Kalau kegedean kayak gerobak, kalau peleknya kegedean dia akan membuat mobilnya kayak gerobak. Sebaliknya kalau peleknya kekecilan kayaknya kayak mendelep gitu. Jadi harus pas. Ring 21, ring 20, 22 boleh, itu tergantung style kalian. Cuma 21 tahu nggak pusingnya apa? Bannya susah nyarinya dan mahal karena susah, yang produksi jarang. Jadi ring 21 itu perlu diperhatikan saat kita ganti ban, lumayan menguras kocek. Oke, di samping ini tadi yang saya bilang ini ada clamshell-nya, kelihatan kentara dengan jelas di sini. Ini kembali lagi ada satu hal yang kurang saya suka sebenarnya. Dia ada ventilasi palsu seperti yang tadi di atas. Ini hadir hanya untuk memberikan ornamen, memberikan kesan keren biar samping nggak pelontos. Tapi saya hargai effortnya Range Rover, nggak ingin desainnya jelek ya, jadi dia bikinin begini. Nah, garis-garis pintu samping, dari sini ada garis yang tegas sampai ke belakang. Terus dari sini dari clamshell juga ada garis ke sana. Dan di sini ada garis subtle yang sejajar dengan ini. Nah, ini sampai sini dia hilang. Nah, ini very subtle lines. Tapi kalau lihat dari samping ini, bodinya keker gitu kayak. Keren bodinya. Powerful. Mantap. Sini side skirtnya berwarna piano black, gloss black. Aku suka. Spionnya juga berwarna piano black. Spionnya ini keren, berwarnanya hitam. Atapnya juga ini karena ini sudah panoramic sunroof, jadi dia memang warnanya hitam gini nih. Tuh. Sampai ke sana tuh. Sampai ke atapnya hitam. Nanti saya kasih unjuk kekerenan sunroofnya, ada fitur yang unik di dalam. Lalu tarikan garis pintu. Ini ciri khas Range Rover, dia cenderung boxy tapi agak sedikit curvy, tapi majority masih boxy. Sehingga dari samping sangat kentara, dia Range Rover banget. Tentunya udah keyless entry, tinggal kantongin kunci, pencet-pencet gitu. Terus bagian belakang velgnya. Tada! Seperti bisa dilihat, velg belakangnya sama dengan velg depan. Bannya pun profilnya sama. Karena mobil ini kan all-wheel drive, jadi menurut Range Rover, perhitungan all-wheel drive itu harusnya 4 sumbunya dia punya pelek sama ban ukurannya sama. Tapi ya kadang-kadang ada pabrikan lain nggak begitu sih. Coba di mobil ini seperti itu. Rem tentunya depan belakang udah cakram, udah pasti nggak ada rem-rem tromol, udah ditinggalkan oleh Range Rover dari tahun ke tahun. Bentuknya keren ya, kayak turbin-turbin gitu ya. Terus warnanya juga two-tone gitu. Keren ya pokoknya, ini velgnya sangat keren, warnanya sangat Land Rover banget. Pintu pengisian BBM seperti biasa ada di sini. Tidak ada yang terlalu spesial. Nah, terus nih kalau lihat dari samping, siluet mobilnya tuh kayak wedge gitu, kayak ke belakang, depannya agak tinggi terus kayak ke belakang lebih pipih dikit gitu. Jadi benar-benar memberikan kesan sporty dan luxurious. Sekarang kita lihat bagian belakangnya. Sekarang kita perhatikan bagian belakangnya. Yang paling kentara dari belakangnya adalah kembali tulisan Range Rover. Ini tulisannya sangat ikonik, ini simbol status Range Rover. Kedua yang diperhatikan dari belakangnya, stikernya. Nah, ini stiker penting, jangan lupa di subscribe buat yang belum subscribe. Kita lihat topinya sekarang. Nah, topinya ini punya dua fungsi. Pertama, dia menambah aerodinamika, dan yang kedua dia punya third brake lamp. Jadi kalau lampu remnya yang di bawah terlalu rendah buat mobil-mobil yang tinggi, dia bisa lihat yang atas ini. Plus dia menyembunyikan wiper belakang di sini, cukup tersembunyi, jadi nggak kelihatan terlalu cluttered. Jadi dia bisa menyimpan wiper belakang, dia turun shoot pada saat nanti dipakai. Lalu ini ada satu garisan tarikan silver yang memberikan kesan tidak monoton, sama warnanya dengan ini. Di sini ada dia punya kamera mundur, dan yang menarik, kamera mundurnya pun ada washernya. Jadi Range Rover sudah memperhitungkan kalau kita habis nerabas lumpur di hutan, jeger, buar gitu kan, muncrat semua. Nah, mau mundur, kamera mundurnya butek. Nah, ini ada pressure-nya nih. Ini kamera mundur, sebelahnya adalah water pressure untuk membersihkan kamera mundurnya. Lalu kita ke bawah sini, bumpernya sangat sporty. Dia berwarna atlas silver dan black. Warnanya keren ya, aksen-aksennya. Knalpotnya 2, berfungsi dengan baik. Tengahnya ada diffusernya. Jadi diffusernya ini berfungsi juga untuk aerodinamika. Knalpotnya keren, ada di dalamnya tuh, tapi ini berfungsi ya. Knalpotnya bukan knalpot variasi gitu, enggak. Knalpotnya berfungsi dengan baik untuk mengeluarkan suara juga yang tidak kalah merdu. Karena mobil ini V6, jadi suara V6-nya tetap kental, khas sebuah mesin bertenaga besar.
lampu belakang. Nah, lampu belakang juga ada full LED. Ini sangat keren. Ada kayak surround hitamnya itu yang memberikan kesan dia full elegan, dapat sporty, dapat. Jadi benar-benar keren lampunya. Kayak pakai eyeshadow tuh pinggirannya. Ini udah full LED dan very nice. Overall belakangnya sangat nice. Sekarang kita intip bagasinya seperti apa. Untuk bukanya tinggal diginiin aja. Dia sudah power back door, tinggal ditunggu saja sampai terbuka. Cukup cepat, nggak terlalu lama seperti merek-merek lain, ada yang lelet banget bukanya. Nah, di sini ada banyak lampu, ada 2 untuk menerangi bagasi. Ini juga bludru-bludrunya semua very high quality. Ini ada tonneau covernya, ini bisa kita tarik untuk nutupin barang-barang yang kita taruh di sini. Dan di sini ada tombol yang menarik. Di sini ada tombol untuk menurunkan mobil ke access height. Jadi kalau kita pencet, nanti mobilnya akan turun untuk bisa mempermudah kita masukin barang ke dalam. Anggapnya kita bawa barang gede, berat. Kan kalau mobilnya tinggi kan ngangkatnya perlu effort. Nah, jadi ini dia turun dikit, jadi bisa di... Setelah selesai kita naikin lagi, ada tombolnya, nah dia akan kembali ke normal height. Untuk nutupnya di sini ada tombolnya, jadi tinggal dipencet aja. Very effortless. Nutupnya pun cepat. Terus dia langsung plok. Sudah terkunci. Mari kita lanjutkan melihat bagian lainnya. Tada! Kita mau masuk ke dalam Range Rover. Dalam posisi normal sebenarnya mobilnya nggak terlalu tinggi. Tapi kalau dirasa terlalu tinggi bisa diturunin masuk ke access height supaya lebih gampang. Kita nyalain dulu ya. Mesinnya merdu. Derungan fisiknya mengundang kita untuk berkendara secara gagah naik mobil ini. Sekarang kita bahas dulu atu-atu. Mulai dari seperti biasa kita kagumi dulu wanginya. Mobil ini sangat wangi, sangat harum sekali. Dia punya wanginya khas kulit. Kulit mahal dari UK. Semua-muanya ini kulit, setirnya juga kulit. Sangat very nice kulit. Ini interior warnanya kita sebut nih kalau di apa namanya di Range Rover ini warnanya espresso, kayak warna kopi-kopi biji kopi tua nih. Warnanya kayak gini. Ini warnanya almond. Jadi warnanya gitu kalau menurut penamaan mereka ya. Kalau kita ngomong coklat tua, coklat muda dah. Iya kan? Keren ya kombinasi warnanya. Terus kita lihat dari door trim dulu ya. Ini semua materialnya very very nice. Very very nice. Very soft to touch. Empuk banget. Luar biasa nih semua materialnya empuk. Semua empuk. Empuk kulit. Pokoknya di mana-mana pun kalau nggak ketemu kulit, ketemu kayu. Jadi very luxurious. Aku suka sekali dengan interior mobil ini. Build quality juga very sturdy. Nggak ada yang oblak-oblak, itu nggak ada. Mobilnya sangat sturdy. Sangat nice. Oke, kita bahas sekarang tombol-tombol yang ada di sini. Nah, ini sangat menyenangkan. Pada saat kita off-road, sama seperti G-Class juga begitu. Kita perlu fokus kalau kita mau misalkan buka kaca atau nyetel-nyetel kaca spion dan segala macam dari sini. Misalkan kayak gini kita mau manggil spotter misalkan gitu ya. Bang, tolong liatin dong depan ada batu gede nggak? Misalkan gitu ya kan. Pas tinggal di sini, kita tutup lagi. Nah, atau kita mau manggil tukang cireng kalau lagi tukang gemblong lagi di puncak, nah tinggal pencet dari situ. Di bawah sini ada Meridian sound system punya speaker. Jadi mobil ini sudah menggunakan sound system Meridian which is very very nice. Sudah sangat bagus dan baik suaranya. Di sini ada juga wood panel, kayu-kayu, stitching semua sangat rapi. Wood panel sangat banyak, berlimpah. Mobil ini semuanya wood panelnya. Very very nice. Setirnya pun bukan cuma ada pedal shift, tetapi ada banyak tombol yang kapasitif, bisa dipencet-pencet, touchscreen. Very nice. Ada tulisannya Range Rover. Bentuknya ini lebih kecil dibandingkan dengan yang full size punya Range Rover. Jadi untuk memberikan kesan sporty mungkin pakai setirnya sedikit lebih kecil. Instrumen cluster ini udah full layar, 100% layar, jadi bisa diganti-ganti dan very high definition, very crispy dia punya resolusinya. Nah, yang tengah ini juga udah full layar. Jadi ini udah mengusung generasi interior yang baru. Jadi udah full layar. Mulai dari in-car entertainment, full layar. Dan pengaturan drive mode segala macam sekarang udah di sini. Tinggal kita pencet, misalkan mau gimana-gimana dari sini. Contoh, ini sekarang di comfort. Mau jadi masuk main lumpur misalkan. Tinggal kita pencet ganti ke
Grass, gravel, snow. Berarti sesuai dengan namanya untuk begitu-begitu. Demikian pula berikut-berikutnya bisa kita main-mainkan dari sini. Bisa ada programnya matras untuk main lumpur, ada main-main puun segala macam. Bahkan bisa masuk ke eco mode untuk memberikan efisiensi yang paling maksimal. Ngatur AC semua juga dari sini. Ini tombol yang ini yang bulat. Ini multifungsi, bisa dipencet-pencet, berubah-berubah tergantung lagi ngapain. Nah, sekarang nih AC, ini dia punya temperatur sini. Tapi nanti pada saat dia melakukan fitur-fitur lain, kita ganti-ganti misalkan untuk kursi, dia akan berubah menjadi heater kiri ada di situ, heater kanan ada di sini. Nah, kalau kita kembalikan ke AC lagi contohnya, ini kembali ke temperatur, dan ini kembali ke hemburan angin. Jadi benar-benar pinter mobil ini, semua mau bisa diatur deh. Semua maunya sampai apapun yang kalian mau atur dari sini semua bisa diatur. Bahkan dia punya 4x4, punya ini off-road information, ada low traction launch tuh. Kalau kita lagi di medan yang sangat licin, yang kita nggak dapat traksi, kita bisa pencet itu untuk memberikan mobil ini supaya menjamin dia bisa ngerayap keluar daripada obstacle tersebut. Off-road information seperti bisa kalian lihat ini fungsi-fungsinya seperti memberitahu ketinggian masing-masing, axle-nya ada berapa, posisi giginya di mana dan segala macamnya, jadi udah sangat amat lengkap. Transmisi 8 percepatan ZF tuasnya udah kayak gini. Kalau yang dulu masih diputer-puter di generasi sebelum facelift, ini udah kayak jet fighter, very nice. Ada sport mode-nya juga. Di sini ada buat naik turunin suspensi, dan yang sebelah-sebelahnya ini ada untuk hill descent control dan yang lain-lain. Rem parkir sudah elektrik, harus karena mobilnya mobil mahal. Nah, yang menarik lagi adalah di sini. Dia punya panoramic sunroof yang sangat gede. Ini bisa banyak macam. Bisa ditutup dengan menggunakan tombol seperti biasa gini. Misalkan bludrunya kita tutup ya. Atau juga bisa menggunakan hand gesture atau kita pakai gerakan tangan kita. Jadi kayak gini nih. Nah, kayak gitu. Jadi dia bisa terbuka bludrunya pakai hand gesture. Kalau malas mencet gitu ya. Tapi sebenarnya mencet juga nggak ada urusan sih. Cuman yang kadang-kadang bagi orang yang malas mencet mungkin dia inginnya begitu. Jadi pakai gini gitu. Kayak gini. Oh, tutup lagi. Gitu deh. Jadi kayak buat main sulap-sulapan gitu ya. Nice touch, tapi ya menurut saya perlu nggak perlu. Nah, di sini ada cup holder, di situ ada lacinya gede-gede, bahannya juga semua lacinya kulit. Ini juga armrestnya gede banget dan semua full leather. Jok juga kalau kalian lihat sudah ada perforated ini tadi untuk heater. Jadi ini ada heaternya kalau misalkan kita kedinginan, jadi kita bisa mengaktifkan heater dan udara panasnya keluar dari sela-sela titik-titik yang ada di jok ini. Ini addressnya juga semua udah capsule terbang, very nice. Terus yang unik di setiap Range Rover dari dulu adalah, tahu nggak apa? Ada armrest di kursi. Nah, ini. Nah, ini masing-masing. Nah, ini adalah ciri khas Range Rover dari zaman ke zaman. Jadi menjamin kita kalau gini nih. Kalau di sini kan agak jauh. Tapi ada juga mungkin kalau orang yang sukanya yang ini nggak ada masalah. Tapi kalau mau di sini, kayak gini. Posisinya dia benar-benar bisa commanding, nyantai banget. Spion minimalis, keren, kayak ngambang gitu. I love it. Terus sun visor ya biasa aja sih, lampu-lampu yang biasa. Tapi yang penting memang posisi mengemudinya sangat commanding di mobil ini, membuat kita berasa seperti raja jalanan. Tapi jangan arogan ya, maksudnya raja jalanan tuh kita berasa bisa melihat semua dengan jelas sehingga kita pede untuk nyetir di jalan, baik on road maupun off road. Yuk sekarang kita lihat bagian belakangnya. Sekarang kita udah berada di kabin belakang Range Rover Sport. Om mau kasih unjuk ini remote-nya untuk ngatur dia punya rear seat entertainment-nya. Monitor ada 2, ngaturnya pakai remote ini. Sudah disiapkan tempat buat naruh remote-nya yang sangat ergonomis ada di sini. Ada kotaknya tersendiri, ada dia punya cup holder juga di dalam armrest ini. Material kulitnya semua sangat baik. Nah, armrestnya bisa kita lipat kayak gitu. Kita bisa duduk bertiga di belakang dengan enak di mobil ini. Bagian jarak kaki dari kursi depan, ini posisi mengemudiku, tinggiku 170 cm. Seperti bisa kalian lihat ini masih sangat banyak sekali. Dia punya legroom dan juga headroomnya karena mobilnya ini boxy, jadi dia sangat banyak. Ini juga bisa nyelipin kaki ke kolong kalau perlu. Terus material semua yang ada di mobil ini di kabin belakang sama dengan kabin depan, sama mewahnya. Joknya semua full high quality. Dia punya door panel juga semua kualitas nomor 1. Ada juga Meridian punya speaker di sini menjamin penumpang belakang tidak dianaktirikan kalau urusan sound system. Di sini ada tarikannya, pegangan. Sayangnya memang ini belum kulit, tapi dimaklumi karena ini memang bukan
kasta tertinggi dari sebuah Range Rover, tapi still okay, very sturdy, nggak otek, cuman memang belum kulit aja. Lampu-lampu semua ada untuk penerangan. Di sini yang menarik AC-nya sudah 4 zone, kisi-kisi AC masing-masing sudah dapat satu, pun temperatur masing-masing sudah bisa nyetel. Jadi nggak berebutan. Kalau di sini mau dingin, di sini mau panas, dan sebaliknya bebas. Udah 4 zone climate. Di bawah ada USB charger, USB port untuk charging, dan juga ada HDMI untuk bisa membawa perangkat elektronik kita, misalkan Nintendo Switch, terus kita mau colokin main di sini, bisa untuk menemani perjalanan jauh. Duduk di belakang sangat enak, tidak klaustrofobik, karena satu, jendelanya gede-gede, kedua, ngelihat ke depan kita sangat lebar dan luas, ketiga, ada panoramik ini yang sangat gede, jadi kita ngelihat ke atas nih masih bisa ngelihat langit nih. Nah ini panoramiknya nggak pelit, biasa kan ada yang habis di sini nih, pelit, maksudnya dalam artian kurang pol. Nah kalau ini udah pol-polan sampai ke sini nih, udah, jadi begitu kita begini udah ngelihat langit, jadi very nice, sangat nyaman dan menyenangkan duduk di kabin belakang Range Rover Sport ini. Yuk kita lanjutin melihat bagian lainnya. Nah ini kan pada saat posisi kita berkendara normal, terus tiba-tiba di depan ada tanjakan atau tiba-tiba ada obstacle yang sangat besar, kita harus bisa mengakomodirnya. Mobil ini punya settingan off-road height, jadi kita bisa pencet dari sini, mobilnya akan naik, pelan-pelan dia akan naik depan dan belakang, menjadi sangat tinggi, sehingga kita bisa melalui rintangan-rintangan yang ada di alam, misalkan ada tanjakan, gundukan, atau mungkin batu dan segala macamnya, kita bisa lalui dengan menggunakan settingan ini. Nah memang dia perlu waktu untuk bisa naik ke posisi optimal. Cara kerjanya dia air suspension, jadi mobil ini mempunyai kompresor di bagasi. Jadi kompresor itu memompa udara untuk menopang dan mengatur ketinggian mobil pada saat berkendara dan pada saat di mode-mode yang sesuai. Kurang lebih seperti itu cara bekerjanya kita punya air suspension di Range Rover Sport ini. Buat buka kap mesin, kita tarik tuas dari bawah bagian pengemudi. Mungkin karena, tapi kenapa ya? Padahal ini mobil setir kanan harusnya native-nya, kenapa ditaruh situ ya? Nggak ngerti juga deh. Karena kadang-kadang kalau yang left hand drive memang dia taruh di situ. Tapi ini kan by default mobil ini buatan UK kan di kanan setirnya, bingung juga. Tada, kita udah buka mesinnya, sudah ada pegasnya, jadi tidak merepotkan kita untuk megang-megangin, jadi bisa one handed operation. Agak berat, masih tetap nggak terlalu enteng, tapi tertolong pegas. Dalamnya cukup rapi, sudah dicat, peredamnya tebal dan full mantep. Lalu kita lihat ke bawah sini, set, pinggir-pinggirannya semuanya rapi, cukup compact mesinnya, karena ini kan varian yang CC 3000, dia juga keluar dalam varian yang CC 5000. Nah kalau di 5000 mungkin lebih penuh nih, ini pun terlihat penuh, cuman memang masih ada kopong-kopong sedikit itu, biasa karena mobil ini bisa mengakomodir cc sampai dengan 5000 cc untuk yang SVR-nya bahkan bisa sampai 575 HP. Luar biasa. Oke, kita kembali ke mesin yang nempel di mobil ini. Mesin yang nempel di mobil ini sebuah mesin revolusioner dari Land Rover. Jadi Land Rover Jaguar itu dari dulu dikenal dengan sebuah pabrikan yang tidak peduli tentang lingkungan. Pabrikan yang mau-maunya sendiri, pabrikan mau bikin mobil nggak mikirin bumi, mau yang penting kencang, mau boros dia nggak peduli. Tapi mereka sudah mendengarkan keluhan-keluhan masyarakat. Dibuatlah mesin ini. Mesin ini sendiri cukup spesial. Dia berkapasitas 3000 cc V6 bensin dengan teknologi supercharge. Ada tulisannya supercharge biar kita nggak lupa. Tenaganya 340 horsepower dengan torsi 450 Nm. Berpenggerak 4 roda dengan transmisi ZF 8 percepatan yang very smooth. Akselerasi 0 sampai 100 km per jam tercapai dalam waktu 6,8 detik. Jadi di bawah 7 detik untuk sebuah SUV berbobot 2 ton lebih itu tetap it's a very nice figure. Very good job Range Rover. Seperti apa performanya, impresi berkendaranya? Yuk sekarang kita muter-muter naik mobil bos. Sekarang kita bahas driving impression dari Range Rover Sport ini.
Yang pertama kali terasa adalah posisi mengemudinya, dia sangat commanding, command position, jadi kita berdiri, duduknya tinggi seperti berdiri, tanda kutip, di atas mobil-mobil lain atau di atas motor-motor lain, jadi kita bisa ngelihat dengan jelas kemanapun, kita seperti jenderal yang bisa memerintah staff gitu. Pinggir sedikit, aku mau lewat, misalkan gitu, jadi very PD inducing ini driving positionnya, very nice. Lalu dia punya kenyamanan, sangat nyaman, tetapi memang tidak senyaman Range Rover yang full size. Jadi ini sedikit lebih keras dibandingin dengan yang full size, tapi tetap untuk sebuah mobil SUV ini sangat amat nyaman dan comfortable. Dimensi kalau menurut Om Bos, mobil ini pas, tidak terlalu besar untuk dikemudikan sendiri. Jadi memang sesuai peruntukannya, ini sebenarnya spot ini untuk dikemudikan sendiri. Jadi cocok sekali kalau kita suka mengemudi menggunakan mobil Range Rover Sport ini, karena benar-benar dia full cocok untuk dikemudikan sendiri. Lalu dia punya kualitas kabin juga top notch. Semua materialnya ini very nice, kulit-kulitnya juga semua high quality. Kita selalu dihibur dan senantiasa diingatkan dengan kabin yang wangi kemewahan, dan sejauh mata memandang semuanya mencerminkan kemewahan yang sangat, jadi very nice. Aku suka sekali dengan mobil ini. Lalu kalau kita bicara dia punya performance-nya sudah tidak perlu diragukan lagi, mesinnya kenceng banget untuk hitungan sebuah mobil harian ya. Dia menggunakan mesin bensin 3000 cc V6 supercharged dengan tenaga 340 horsepower dan torsi 450 Nm. Matic 8-speed ZF, very smart. Jadi benar-benar smooth. Akselerasi 0 sampai 100 km per jam tercapai dalam waktu 6,8 detik, which is very spectacular for a very big car. Big SUV yang bobotnya 2 ton lebih kayak gini. Lalu kita punya pengereman juga. Sangat mantep. Remnya dikedut dikit langsung ngerem. Gitu langsung ngerem. Feel-nya juga baik. Juga dia punya modulasinya baik. Handling juga sangat baik untuk sebuah mobil SUV yang masih bisa main lumpur. Jadi ini dia punya handling sangat istimewa. Mode berkendara juga banyak banget. Kita tinggal sesuaikan aja. Biasa ayo taruh di Eco biar hemat BBM kalau lagi jalan normal. Sekarang kita balikin ke comfort. Defaultnya sebenarnya di comfort enak banget. Jadi very smooth car. Ini jalan jauh pakai mobil ini kagak bakal capek, kagak bakal fatigue, tapi yang pasti kita nyampe ke tujuan dengan senang dan bahagia. NVH juga sangat baik. Ini menggunakan pelek besar, ban lebar. Peleknya kan ring 21 ya, bannya juga lebar. Jadi agak sedikit masuk mungkin bunyi ban, tapi nggak ada yang intrusif, tetap sangat kedap. Pada permukaan aspal tertentu bunyi bannya masuk, karena bannya sangat lebar. Pakai yang istilahnya udah opsional punya lah gitu ya, yang udah full option ini mobil gitu. Jadi udah peleknya gede, bannya lebar ya, agak sedikit tire noise sedikit masuk. Blind spot nggak ada, mobilnya sangat minim blind spot, enak banget. Spion nggak sampai ngalingin, enggak. Ini pilar juga masih oke. Ini sini juga enak buat bersandar gini sambil nyetir, sini juga bisa. Kalau kurang nih ada lagi armrest yang khasnya Range Rover, bisa diturun-turunin. Jadi mobil ini kaya dengan kenyamanan. Sound system juga sudah pakai full Meridian. Very nice sound, very sweet. Aku suka sekali suaranya. Panoramic roof juga ada, memberikan kesan lega. Aku suka di mobil meskipun kita jarang buka kacanya, tapi kita suka buka bloodroom-nya. Jadi bloodroom-nya ini bisa membuat kita merasa senang kalau lagi nyetir tuh kayaknya bright ambience-nya, very nice. Akomodasi juga sangat baik, bawa penumpang 4 orang juga sangat baik. Lalu juga bagasi sangat besar, very big baggage. Aku suka sekali pergi keluar kota naik mobil ini, belusukan gitu ya, ngebolang gitu ya, sangat cocok. Cuman memang dimensinya aja agak sedikit besar, jadi ya harus memilih medan yang agak bisa dilalui gitu ya, karena agak besar dia punya dimensinya. Tetapi sebenarnya masih enak sih, compact, nggak nyampe 5 meter tuh mobil, nggak gede-gede banget lah. Ini 4,8 meter kan kalau nggak salah panjangnya, masih oke ya. Apa mungkin terlalu sering naik mobil yang panjang-panjang jadi berasa mobil ini biasa aja.
Dulu yang full size juga I setir sendiri juga biasa aja sih. Jadi ya kayaknya emang udah terbiasa mungkin nyetir mobil-mobil yang gede gitu ya. Terus kita bahas lagi fitur canggih, drive mode banyak, AC canggih, instrumen cluster cakep, suspensi juga bisa naik turun. Jadi kalau misalkan medannya rusak kita bisa naikin, katakanlah untuk menerobos banjir, jalan rusak, genangan air, lumpur, pasir, atau ngebolang ke dalam hutan bisa naikin air suspensionnya. Jedanya sangat tinggi antara low setting sama high setting. Terus kalau mau masuk keluar masuk, kalau dirasa terlalu tinggi, mobilnya bisa diturunin. Namanya access mode, access height. Jadi bisa untuk keluar masukin barang lebih mudah dan juga untuk keluar masukin penumpang lebih mudah. Itu ada access height, which is very nice. Enak banget sih, juga sangat serin tuh di jalan kita tenang naik mobil ini, nggak terlalu heboh. Mau ngebut bisa, mau pelan-pelan juga bisa. Jadi in general mobil ini is a very serene car. You feel special in this car, you feel special. Like any Range Rover it do best, it makes you feel special. Termasuk mobil ini. Jadi buat siapa sih mobil ini? Nah, mobil ini cocok untuk orang yang duitnya udah kebanyakan, yang uang bukan menjadi masalah. Jadi dia beli mobil mencari heritage, mencari quality, mencari prestise, cocok. Di mobil ini semua dapat. Kalau cuman boleh punya satu mobil untuk semua juga mobil ini cocok. One car for all. Maksudnya adalah mobil ini bisa kemana aja. Dia dipakai ngantor cocok, antar jemput anak sekolah cocok, arisan cocok, kondangan cocok, berlibur glamping juga cocok. Kalau muat bawa perlengkapannya gitu ya, istilahnya kemana-mana dia cocok. Jadi tidak ada satu tempat pun atau occasion yang naik mobil ini salah. Itulah kelebihannya dari sebuah Range Rover. Kalau kita punya sedan misalkan yang mewah, apa Rolls Royce gitu ya, mewah, cuman kan nggak bisa satu mobil untuk semua. Kalau mobil-mobil lain mungkin ada yang jago satu bidang, tapi di bidang lain kurang bagus. Nah, di mobil ini kita bisa mempunyai satu mobil untuk semua. Karena dia benar-benar se-capable itu. That's why I suka banget Range Rover, dan selalu di dalam fleet kita, mobil harian, pasti ada Range Rover. Cuman ya berubah-berubah aja, kadang tipe ini, tipe itu. Kalau udah bosan kita jual gitu kan ya. Tapi dan again, Range Rover is a very nice car. Pokoknya buat kalian semua yang suka dengan SUV mewah, ya ini pelopornya. Jauh sebelum ada SUV mewah lain, ini adalah pelopornya, Range Rover. The king of all luxury SUV. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Makasih banyak buat semua yang udah nonton. Buat yang baru pertama kali mampir ke Om Boss TV, selamat datang. Semoga kalian suka dengan Om Boss TV. Jangan lupa di like, share, dan subscribe kalau berkenan. Buat yang belum follow Instagram, jangan lupa di follow Instagram Om Boss @ascienti, supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari Om Boss. Oke, see you on the next video. God bless you.